katanya ini nggak bisa langsung diumumkan, terus karena ada penilaian yang kalian tidak perlu ketahui. Tapi yang jadi sekarang itu peringkatnya 9, 13, 14 gitu kan. Tapi akhir-akhir dia nanjak terus. Nanjaknya itu nggak wajar. Jadi kerjaannya itu udah sesuai, terus keluar nilai saya sendiri, tapi saya sendiri nggak disediain layar monitor yang live score itu. Terus setelah tes itu keluar dikumpulkan di suatu ruangan. Kalau namanya di sana tuh dikasih nama ruangan steril katanya. Terus semua yang sesi 1 dikumpulkan ke situ. Terus ada ketua panitia perangkat desa masuk, ngasih keterangan, katanya hasilnya nggak bisa sekarang, suruh nunggu. Kalau menurut keterangan ketua panitia itu siang hari, dan kenyataannya di share itu jam 13.40. Ya, alasannya karena ada penilaian yang kalian tidak perlu ketahui. Itu menurut keterangan ketua panitia. Yang menyampaikan ketua panitia desa? Ya, ketua panitia. Desa atau desa? Perangkat desa, ketua perangkat desa. Desanya ya? Iya, desanya. Terus setelah itu semua peserta disuruh pulang. Itu di mana? Di kampus Untak atau? Iya, di kampus Untak dikumpulkan suatu ruangan yang namanya ruangan steril. Kalau saat itu sudah selesai ujian? Ya, setelah itu langsung dikumpulkan di situ. Terus ada ketua panitia masuk, katanya ini nggak bisa langsung diumumkan. Terus karena ada penilaian yang kalian tidak perlu ketahui. Kata-katanya begitu. Dan segi prakteknya nggak ada Sama sekali. Tapi untuk hasilnya gimana, Mas? Pak, Hasilnya sama? Kalau nilai saya sesuai, tapi saya nggak bisa melihat teman-teman saya nilai apa. Oh, Nggak bisa. Misalnya hampir sore itu tadi. Itu maksudnya nilainya kamu ketahui dari link atau? Enggak. Jadi setelah tes itu lihat hasil, nilai saya muncul, udah itu aja. Oh, bisa dan yang lainnya? Nggak bisa. Kalau di pas ujian sore? Kalau teman saya ada, tapi alhamdulillah waktu laptop saya itu enggak. Ya, ada beberapa yang ada, tapi saya enggak. Tapi yang jaga sih di sisi steril Yang ketahui. Habis itu apa lagi? Habis itu yang jaga. Itu sih, Bang. Waktu saya lihat kan udah di-share tuh di YouTube. Saya lihat nilai saya kan ada perkembangan skor itu. Saya itu udah berada di atas terus. Tapi yang jadi sekarang itu peringkatnya 9, 13, 14 gitu kan. Tapi akhir-akhir dia nanjak terus. Nanjaknya itu nggak wajar, itu selisih poin sama saya itu sekitar 17 poin. Tapi dia nanjak terus menjelang akhir itu. Menurut keterangan panitia saya sana di batin itu, saya ngubah jawaban saya jadi benar ke salah. Menurut keterangan saya, katanya saya kalahnya di situ. Mengubahnya gimana, Mas? Kan posisi itu Saman kan sudah mengerjakan semua. Ya, itu menurut keterangan desa. Saya detik-detik terakhir
ubah jawaban dari benar ke salah. Makanya saya kalah itu alasannya seperti itu. Jadi kejanggalannya di situ ya? Iya, saya nggak bisa lihat nilai teman-teman saya waktu itu juga. Sesuai peraturan kan, kalau udah selesai langsung ada monitor, jadi hasilnya real time. Kalau ada nilai sama langsung diadu di sesi kedua. Dan itu kebetulan ada nilai sama, diadunya itu minggu depan. Nah, iya tanggal 21 itu posisi kaur keuangan kalau nggak salah, nilainya sama, diadu minggu depan. Iya. Yang daftar 21, yang hasil 17. Itu yang sedih. Iya, yang Yang lain cerdas. nggak apa ya? Nggak apa-apa yang lain. Ya, hari ini kita dari tim LBH Ansor menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran dalam pengisian perangkat desa atau dalam tes CAP perangkat desa. Kita hari ini menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan mungkin tidak transparan dari panitia penyelenggara atau dari pihak vendor yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam juknis maupun dalam peraturan. Oh gitu. Ada banyak Pak yang melaporkan ke sini Pak? Tadi yang sudah konfirmasi kita 11 ini, tapi yang ini sudah hadir 2. Nanti mungkin habis Jumatan kita ada yang di sini, sama besok pagi juga ada yang mau ke sini. Pak, untuk langkah upaya penanganan ini seperti apa Pak Ya. dari LBH Ansor Pak? Oke, langkah kita yang pertama adalah kita akan minta keterangan dari para calon perangkat ini. Kemudian apa yang mereka temui di lapangan, apakah hanya kaitannya dengan kesalahan sistem ataukah kemudian ini ada hal yang katakanlah ada indikasi pengaturan nilai. Contoh misalkan dari yang Sidoarjo itu di awal dia melihat itu nilainya ada 333,35, ini nilai tertinggi. Tapi beberapa jam kemudian ketika dibuka lagi sudah berubah. Meskipun skornya naik, tapi dia menjadi peringkat yang kedua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang namanya sistem CAP itu begitu selesai, klik itu nggak akan ada perubahan. Harusnya ya Pak ya? Harusnya nggak ada perubahan. Skor selesai. Tapi ada beberapa yang tidak bisa naik. Sehingga ini menimbulkan curigaan ada pengaturan skor atau sistem yang salah. Dan harusnya ini merugikan tidak hanya yang saat ini melapor, dan ini juga merugikan semua peserta yang hadir yang ikut dalam ujian tersebut. Dan ada kemungkinan kalau memang nanti dari proses keberatan penjelasan itu tidak memuaskan, maka tidak untuk kemungkinan kita siap mendampingi dari peserta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pembatalan hasil ujian dan menuntut untuk adanya ujian. Karena kebanyakan ada kejanggalan ya Pak ya? Iya, yang jelas banyak kejanggalan. Terutama yang pertama adalah kenapa dari vendor atau pihak ketiga itu tidak menyediakan real time. Misalkan menyediakan alatnya, toolnya, tapi mereka tidak menyediakan, tidak melampilkan real time-nya. Ya, contohnya di SMP 5 itu dia menyediakan ada LCD-nya, ada proyektornya, tapi tidak dinyalakan. Oh, tidak ditampilkan ya? Harusnya ditampilkan tiap saat. Jadi selama proses ujian sampai selesai harusnya ditampilkan. Ya, ini tidak. Kemudian hasilnya berubah. Ya, ada beberapa yang by phone itu ke kita menyampaikan ada yang tidak hadir tapi dapat nilainya. Tapi kemudian dibuka berikutnya, kok hilang nilainya. Ada yang nilai tertukar. Ini kan menjadi sangat ironis sekali bagaimana dengan sistem by system dengan pakai nomor PIN itu bisa tertukar nilai. Apakah ini penilaiannya adalah by system juga atau penilaiannya ada sistem yang lain? Ini yang dijawab oleh pihak vendor. Oh iya. Kalau vendor tidak bisa menjelaskan itu, ya pilihannya memang mungkin harus gugatan dengan cara hukum nanti memaksa dari pihak vendor untuk melakukan ujian ulang.